Nah, saya melirik ada teman saya yang mengatakan, kalau kamu berusaha, belajarlah, memulailah dari sebuah persoalan. Pemirsa yang saat ini baru asik menonton channel ini, Pojok Si Manis, barangkali semua yang melihat inspirasi dari ide-ide saya, kami terbuka untuk dari jenengan semua datang silaturahmi sini, belajar tentang budidaya lebah madu, belajar tentang budidaya tanaman buah produktif seperti klengkeng dan juga pembuatan pupuk organik. Silahkan datang kemari, kita welcome, tidak ada biaya. Kalau toh seandainya biaya pun itu untuk jenengan semua, untuk beli nasi bungkus saja. Monggo silahkan silaturahmi ke sini di Putra Merapi Tani. Matur nuwun. Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu lagi dengan kami tim Pojok Si Manis, Pojok Konsultasi Manajemen Agribisnis Klaten. Kali ini kita ketemu dengan profil yang tidak asing lagi, yang tetap manis di daerah Bengkeng, Jatinom. Di belakang sini ada pengolahan pupuk organik. Ini suatu potensi yang nantinya bisa memberikan manfaat khususnya di bidang pertanian. Baik Pak Supri. Siap. Ini kebetulan sudah ada beberapa yang sudah terolah. Ini saya pengen tahu awal mula pengolahan pupuk organik. Monggo diceritakan biar teman-teman tahu. Kalau awal produksi pupuk ini sekitar kita mulai di tahun 2021-2022. Kenapa saya melirik di pembuatan pupuk organik? Persoalan di dunia pertanian salah satunya adalah apa? Kelangkaan pupuk, ketersediaan pupuk yang sangat terbatas. Nah, saya melirik ada teman saya yang mengatakan, kalau kamu berusaha, belajarlah, memulailah dari sebuah persoalan. Dari berawal kita mencari sebuah persoalan kelangkaan pupuk, persoalan pupuk yang banyak dipalsukan, banyak yang kurang manfaat. Akhirnya kita melihat disitulah letak potensi peluang yang harus kita ambil. Tantangan ini. Nah, salah satu persoalan lagi apa? Di sini adalah latar belakang dari petani yang ada di sini adalah juga peternak yang selama ini tidak termanfaatkan. Misal pun termanfaatkan untuk lahan pertanian itu belum diolah. Akhirnya itu yang juga menjadi masalah lagi. Apa masalahnya? Timbulnya hama uret yang ada di tanah karena tidak diolah. Nah, berangkat dari sebuah persoalan-persoalan itu, akhirnya kita punya ide gagasan untuk mengolah limbah kotoran hewan untuk kita jadikan pupuk organik yang lebih bermanfaat. Ini saya boleh tahu, ini bahan bakunya dari mana? Kalau bahan selain dari sini. Kalau bahan baku yang kita gunakan kebetulan ini yang kita olah itu adalah bahan baku yang dari serintil kambing, kotoran hewan kambing ya. Bukan yang sapi. Kalau yang sapi itu nanti beda produk yang ada di sini, ini khusus dari kotoran kambing. Nah, kebetulan pada waktu itu kita dapat juga program dari Dinas Pertanian yang ada di provinsi tentang ketahanan pangan terkait dengan pengadaan kambing. Dulu dapat 25 ekor kambing yang menghasilkan kotoran, akhirnya kita olah. Dan pada saat itu keterbatasan ketersediaan bahan baku nih, ini menjadi sebuah persoalan juga. Nah, akhirnya kita meluas untuk mencari bahan baku sampai ke beda wilayah. Minimal ya sekup kabupaten Klaten, tapi beda kecamatan. Ini di beberapa lokasi di teman-teman peternak itu juga kewalahan terkait limbah kotoran kambingnya yang tidak terolah. Akhirnya untuk kita hargai jasa untuk mengantar sini kita beli. Nah, gitu. Berarti ini awalnya memang dari lingkup sini ya? Ya, lingkup sini. Nah, ternyata kok terus laku. Bahan bakunya kekurangan. Akhirnya meluas atau ini mungkin bisa memanfaatkan dari luar kecamatan. Mungkin sebentar lagi, 10 menit lagi nanti ada turun 1 truk di sini. Wah, jadi memang bahan baku yang awalnya hanya itu ya Pak, memanfaatkan limbah ternak. Sekitar sekarang menjadi memang dibutuhkan. Banyak permintaan ya. Sekarang gini Pak, tapi nanti kami mohon di spill untuk pembuatannya boleh. Jadi bahan bakunya ini apa saja? Coba disampaikan. Nah, bisa kita lihat ya di sini, di samping sini ini adalah bahan baku serintil. Jadi 90% itu adalah serintil kambing murni. Kemudian yang 10% ada tambahan
produk yang lain. Yang pertama ini ada sekam bakar, bisa dilihat kan Mas Agus. Nah ini sekam bakar, bisa sebelum kita proses ke penggilingan kan kita campur terlebih dahulu. Ini sekam bakarnya. Nah ini sekam bakar, ini sekitar 7%. 7%. Kira-kira pirang ember dari sekian ini? Ini kurang lebih sekitar 2 ton. 2 ton sintil ya? 2 ton sintil. Kemudian dari sekam sekitar 5%, kemudian nanti ada CaCO3 ataukah kapur dolomit. Monggo Pak D. Nah, sebelum nanti kita proses penggilingan, kita diamkan fermentasi dengan terbuka kayak semacam ini sambil kita mengurangi kadar air kurang lebih sekitar 5 harian. Oh, 5 hari. Sebelum nanti kita proses penggilingan gitu. Tapi ini diaduk enggak, Pak? Diaduk. Oh, iya. Nah, kita ini maraton saja nih prakteknya. Iya. Kita maraton. Sudah cukup? Nah, setelah itu produk yang lain kita kasih Trichoderma. Trichoderma. Nggih, fungsinya untuk mengendalikan jamur patogen yang tidak bermanfaat. Akhirnya kita tambahi trichodermanya. Nah, trichoderma kadang kita pakai trichoderma yang pabrikan, kadang kita pakai hasil dari pembuatan kita. Nah, kebetulan kita hari ini habis. Akhirnya kita pakai produk trichoderma yang dari pabrikan. Nah, 1 kilo trichoderma ini bisa untuk campurkan kurang lebih 1 sampai 1,5 ton. Oh iya, gitu. berarti enggak semua ya? Enggak semua. Kalau tadi kan sudah kita kasih. Nah, ini kita bisa campurkan ke dalam sini. Oke. Terus kemudian bakteri yang kita gunakan, kebetulan kita menggunakan nitrobakter. Starternya nitrobakter. Kadang kita juga saat sebelum kita proses penggilingan kita pakainya E4. Nah gitu. Siap. Nah, ini kita kasih trichoderma. Setelah itu bisa dinyalain Mas Agus. Nah ini starternya dari sini. Berarti itu sudah ada nitrobakter? Sudah ada. Kita modifikasi alatnya. Bisa dinyalakan. Nah kita fermentasi semacam ini. Kita nyalakan semacam ini. Di saat kita proses pencampuran. Ini tahap pertama. Tahap pertama. Berarti sudah 100% media tadi ya? Nggih, sambil diaduk. Ini nanti kira-kira pengaduannya berapa kali sampai mateng? Biasanya minimal 2 kali lah, 1 sampai 2 kali udah cukup. Selama berapa hari? Selama 5 hari. Nah, nanti kan proses fermentasinya kan 2 kali nanti. Oh, jadi ini pertama? Ini pertama. Kedua, nanti setelah proses digiling, jadi pada waktu penggilingan ini mesin hidup, ininya langsung dibunyikan. Oh, jadi prosesnya berbarengan pas Ini keluar, ini langsung dinyalakan secara otomatis semacam ini. Oh ya. Oh, yang bikin beda itu ya. Gini langsung seperti ini. Kemudian waktu proses packingnya, nah ini packingnya nanti kita timbang. Dengan bobot per karungnya itu 20 kilo. 20 kilo. Nanti kita timbang. Kemudian kita jahit. Setelah itu proses fermentasinya berlanjut di dalam karung. Karena pas itu. Iya, ini kan pakai plastik. Linernya kan double ini. Ini sebelum masuk Mas, itu berapa hari? Di sini? Kurang lebih 5 hari. 5 hari 5 hari cukup. Oh iya. Tapi kondisinya udah kering ya? Sudah kering. Nah, dengan kita tahap pertama kita fermentasi, pertama membantu dalam proses penguraian di tahap pertama. Tahap keduanya nanti setelah di packing semacam ini gitu. Tadi lebih sempurna.
Misalnya kita ke proses pemakingan. Ya, ini tadi sudah ada fermentasi yang kedua kali saat penggilingan. Ini bagaimana selanjutnya, Pak? Kita mau praktekkan cara packingnya. Cara packing. Nah, kita pakai alat yang modern cara packingnya. Bagaimana Itu alat nanti modernnya? juga mempengaruhi kualitas ya? Iya juga, no. Oh iya, SOP berarti. SOP-nya, alatnya modern. Kita pakai ya. besi. Pakai besi. Besi kan itu juga alat modern. Nah, seperti ini. Kecil mungil tapi emasnya besar sekali ini. Ada kayak ini ya. Ini sederhana. Ini cara memasukkan untuk plastik linernya, linernya. Jadi kadang-kadang orang akan seperti apa cara memasukkannya ribet? Enggak, sederhananya kayak gini. Biar nanti lebih rapi. Nah, setelah itu kita masukkan. Nah, hal sepele, tapi kalau enggak punya ilmunya ya susah juga. Iyalah. Dah. Ngene-ngene rogo-rogo ya. Nah, baru setelah itu langsung kita ke proses pengemasan. Kita berikan Coba contoh. tak melu tak. Coba tak aku injur Pak. Ya. Berarti pucuk dah pucuk to, Pak. Ya. Kayak nyarungi. Dah. Terus kita ini. masukkan itunya. Nek rakulin nanti ya Nggih. Biasanya kalau ibu-ibu masukkan seperti ini satu kayak gini kita kasih upah Rp100. Aku gue Rp100. Rp100. Memang ada ya malah memberdayakan ibu. Iya, kita biasanya borongan untuk masukkan kayak gini. Oh, jadi tinggal Borongan. Iya. nanti masuk ke Kadang satu ini. hari ibu-ibu dapat penghasilan 100.000. Nek ngisek kene Jadi 100 dapat bagor. 1000 bagor. Bagor. 1000 bagor. Saya bagor. Oh iya. Ya, Oh iya. selesai. Sambil ini sepil ini ya, Pak. Iya. Saya mau tahu produksinya. Jenengan produksi sehari berapa? Kalau produksi yang sudah misalnya kondisi kayak gini tinggal giling, kita bisa memproduksi kurang lebih sekitar 150. 150 bagor berarti kalau per bagornya 20 kali 20 ya. Nggih. Enam- Kan 3.000. Nggih, 3 ton. 3 ton kurang. Kayaknya kan 20 berarti nek 100-nya kan 1 ton. 2 ton. 2 ton. 2 ton, 3 ton ya, 3 ton setiap hari. Tiap hari. Tiap hari. Oke. Maksudnya tiap hari itu kalau pada waktu kita produksi giling. Dalam 1 minggu kita biasanya 2 sampai 3 kali. 2 sampai 3 kali giling. Dalam 1 minggu. Nggih. Oh, berarti produksinya tidak terus tiap hari ya. Tiap hari mboten. Tapi setiap hari tetap fermentasi. Nggih, fermentasi. Habis Ada ini yang jadi- difermentasi terus digiling kayak gitu. Oh iya. Terus saya mau tahu pasarnya. Pasarnya yang pertama tentunya di masyarakat sekitar kita. Sekitar yang dulu ya. membutuhkan sini semuanya pakai produk kita. Kebetulan kita kerjasama dengan kelompok tani Sanana Makmur juga, anggota kita juga banyak. Oh iya, Nah, siap. gitu. Berarti Sampai ke setelah kita terpenuhi di sekitar sini lintas kecamatan sampai lintas kabupaten. Nah, kita lusa kemarin kita kirim di Purwodadi, ke Sragen, Monogiri, ke Jogja gitu. Berarti udah marketplace masuk belum? Belum. Oh, belum ya. Itu hanya lewat kita media sosial, lewat WA? YouTube, Oh, YouTube. YouTube, Facebook kayak gitu. IG? IG belum. Belum. Ataukah orang yang pernah berkunjung di sini. Oh iya. Nah, ini kan sudah kita packing, kemudian Ini kita enggak dikasih sekalian nomornya, Pak? enggak. Nomor maksudnya nomor apa? HP. Oh, jangan. Nanti enggak terganggu nanti. Mengganggu ya. Mengganggu juga nanti. Nah, setelah kita jahit, nah nanti kita akan distribusikan. Kebetulan hari ini kita mau mendistribusikan ke petani padi yang ada di Karanganom. Hari ini mau kita kirim. Oh iya, di sana banyak ada ini ya, petani organik ya? Ya, kita kirim ke sana. Oke Pak, baik. Jadi ini sudah pasarnya sudah lintas kecamatan, lintas kabupaten. Langsung packing sih, langsung diunggah ke. Saya boleh tahu, Ya, packing berapa produksi harganya? harga untuk Satu satu ini pack, untuk ecer 30.000. Ecer 30.000 untuk 20 Satuan ya. Tapi Satuan. kalau ambil banyak itu 25. 25. Gratis kirim, minimal order itu minimal 50 sak, kita gratis kirim, radius dari sini 20 kilo maksimal. Oh maksimal 20. Wah, tekan Jawa satu berarti. Berarti Itu gratis. Kalau wilayah radius Klaten insya Allah semuanya gratis. Kalau tapi batas minimal untuk pengiriman terpenuhi 50 sak. 50 sak. Nggih. Oh ya, batas minimal 50 sak. Oh ya, siap.
ini bisa nanti kami bisa menghubungi nomornya ya Pak, Ya. kasih di tangan ya. Ya, nomor Baik. saya 08564701223. Oke. Ini Pak Supri kemarin sudah di bagian madu, bagian kelengkeng, bagian pupuk. Ya, Wah, betul. ini mantap sekali. Jadi ke depan memang kita butuh figur profil yang semangat, Ye. terutama untuk milenial muda ya Pak ya. Ya, siap. Generasi ke Z. Nah, oke. Ke Z inilah. Ini memang harus pintar-pintar membaca peluang. Siap. Ada potensi di sini apa? Itulah kadang itu yang mereka belum ngeh gitu kadang Ye. ya. Jadi terus akhirnya malas mikir. Ya, belajar dari persoalan. Nah, maka Belajar di situ ada- dari persoalan. di situ ada peluang Ya, pastinya. di situ ada peluang dan ada ide kreatif. Iya. Baik Pak, ini mungkin Siap. dari tadi awal tentang pembuatan pupuk organik, saya mungkin udah teman-teman yang menyaksikan ada istimewanya di sini. Jadi ada beberapa mungkin, gur gue enak, cuma di Putra Merapi ya. Nggih, Putra Merapi Tani. Putra Merapi Tani ini ada yang beda. Nah, nanti tonton ya, tayangnya kapan. Ini ada khusus pembuatan pupuk organik versinya Pak Supri. Siap. Baik Pak Supri, terima kasih waktunya, Iya, iya. ilmunya. Amin. Semoga nanti ilmu kita bermanfaat. Nggih. Jadi kita punya pengalaman. Nggih, amin amin. Selalu sehat. Amin. Ya, dari kami cukup sekian. Ketemu lagi di judul yang berikutnya. Salam sehat, kerja keras, kerja ikhlas, kerja cerdas, kerja tuntas. Kami tim Pojok Simanis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.